Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya M. Rudi Hayatami. Hari ini saya akan melanjutkan pembahasan soal simulasi UNBK Matematika SMP 2020. Kita lanjut ke nomor 11 ya. Urutan pecahan terkecil ke terbesar dari bilangan 7/8, 78%, 0,8, 0,75 adalah. Oke, untuk jawab soal seperti ini, silakan teman-teman bisa ubah ke dalam bentuk desimal ya untuk mempermudah. Ini kan udah ada 2 desimal, jadi tinggal kita buat desimal yang ini 7/8 sama 78%. Oke, kita buat dulu 7/8 jadi bilangan desimal, berarti kita bagi kurung ya seperti biasa. Jadi 7 bagi 8 kan gini ya. 7 bagi 8 itu kan, nah nggak bisa nih, berarti kita tambahin 0, jadi 70. Kemudian hasilnya berarti jadi 0, kan gitu. Nah, 70 bagi 8 itu 8. Nah, 8 kali 8, 64, 70 kurang 64 berarti 6. Nah, karena 6 nggak bisa dibagi 8, tambahin 0, jadi 60. 60 bagi 8, 7. 7 kali 8, 56. 60 dikurang 56, 4. Tambahin 0 lagi, 40. 40 bagi 8, 5. 5 kali 8, 40. 40 kurang 40, 0. Selesai berarti ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman udah pada lancar nih pembagian bersusun seperti ini. Karena ini kepake banget. Nanti pas belajar SMA juga kepake nih. Ya, nah jadi untuk 7/8 itu hasilnya 0,875. Oke, sekarang kita hitung yang 78%. 78% itu artinya 78 bagi 100 ya. 78 per 100. Jadi 78 bagi 100. Nah, 78 bagi 100 kan nggak bisa ya, tambahin 0 kayak tadi. Jadi 780, maka di atasnya 0, 780 bagi 100 berarti 7. 7 kali 100, 700. Nah, 780 dikurang 700 kan 80, tambahin 0. 800 bagi 100 kan 8. 8 kali 100, 800 dikurang berarti jadi 0. Berarti yang 78% itu kalau dibuat dalam desimal 0,78. Oke, kalau udah sampai sini teman-teman tinggal urutin aja. Ini lihat, ini kan 0,8, ini 0,8. Ini 0,75. Berarti yang paling kecil tuh ini 0,75. Kedua yang ini 0,78 kan, baru yang ini 0,8. Selanjutnya yang ini 0,875. Kalau kita urutin berarti 0,75, tadi yang ini kan yang 78%, terus 0,8 baru yang ini 7/8, yaitu 0,875. Oke. Ini tuh sama aja 0,800 gitu ya, untuk mempermudah teman-teman. Nah, kemudian selain pakai cara ini, sebetulnya teman-teman bisa nih, dari keempat ini kita buat ke dalam bentuk pecahan. Oke. Jadi kan 78% itu kan berarti 78 per 100. 0,8 nih, di belakang komanya kan cuma 1, berarti 8 per 10. Nah, ini di belakang komanya 2 berarti 75 per 100. Kalau di belakang komanya 3 berarti per 1000. Kalau di belakang komanya 4 berarti per 10.000 gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah dibuat dalam bentuk pecahan semua, teman-teman samakan penyebutnya. Nah, memang tantangannya di sini harus bisa menyamakan penyebut. Jadi cari KPK dari 8, 100, 10, 100 ya. Maka KPK-nya kan 200. Jadi seperti ini. Cara menghitungnya gini ya. 200 bagi 8 kan gitu. 25. 25 kali 7, 175 kan gitu. Ini 200 bagi 100, 2 kalikan dengan 78, 196. 200 bagi 10, 20 kalikan dengan 8, 160. 100 bagi 100, 1 kalikan dengan 7, 200 ini harusnya, sorry. 200 bagi 100, 2 kali 75, 150. Ini harusnya 200 ya. Nah, kalau sudah dibuat seperti ini, teman-teman tinggal lihat aja mana yang kecil pembilangnya. Otomatis itu yang paling kecil. Nah, ini kan yang paling kecil ya. Berarti yang ini 0,75 tuh kan sama. Yang kedua kan ini 156. Nah, 156 itu yang 78% gitu. Kemudian yang 160 kan yang ini 0,8, terus yang 175 itu 7/8 gitu, sama aja ya. Jadi kita urutkan, jadi 7 tadinya kan ini ya, ini kan 7/8, itu 78%, ini 0,8, yang ini 0,75 ya, tinggal diurutin sesuai urutan dari yang terkecil ke yang terbesar. Mudah-mudahan bisa ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 12. Diketahui persamaan 2x tambah 3 1/2 sama dengan 1/2x dikurang 1, nilai x plus 2 adalah. Oke, untuk jawab soal seperti ini, langkah pertama, ini kan ada pecahan campuran namanya ya. Nah, teman-teman ubah dulu pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Caranya 2 kali 3, 6, tambah 1, 7, maka jadi 7/2. Oke?
Yang ini juga sama, ini kan pecahan campuran, kita ubah menjadi pecahan biasa. 2 kalikan dengan 1, 2, tambah 1, 3. Jadi 3/2 X dikurang 1. Oke, untuk mempermudah nih, untuk mempermudah menghitung. Nah, jadi kita nggak perlu menghitung dalam bentuk pecahan. Teman-teman kaliin dengan penyebutnya nih. Ini kan penyebutnya sama-sama 2, ya udah berarti kita kalikan dengan 2. Gimana kalau penyebutnya yang ini 2, yang ini 3? Cari KPK dari 2 dan 3. Berarti dikalikan dengan 6, gitu ya. Terus kalau ada 3 gimana? Pokoknya cari KPK dari penyebutnya. Gitu. Nah, karena ini sama-sama 2 udah kalikan 2 aja. 2x kalikan dengan 2 berarti kan 4x. Terus 7 kali 2 14 bagi 2 7. 3 kali 2 6 bagi 2 3x gitu ya. Negatif 1 kali 2 negatif 2. Nah, tinggal kelompokkan yang x dengan yang x. Berarti 4x dikurang 3x kan. Negatif 2 ini 7 pindah berarti dikurang 7. Jadi 4x dikurang 3x itu kan x. Negatif 2 dikurang 7 negatif 9. Maka x-nya negatif 9. Sedangkan yang ditanya di soal itu adalah ini. Nilai x plus 2 kan gitu. X plus 2 berarti x-nya negatif 9 ditambah 2 kan gitu. Negatif 9 tambah 2 kan negatif 7. Tinggal gitu aja. Kita lanjut ke soal nomor 13. Dari 50 siswa dalam sebuah kelas terdapat 36 siswa yang gemar pelajaran matematika, 32 siswa gemar pelajaran fisika. Jika terdapat 9 siswa tidak gemar pelajaran matematika maupun fisika, banyak siswa yang gemar pelajaran matematika dan fisika adalah. Oke, ini di TO sebetulnya udah pernah ada nih di TO yang kemarin ya. Kalau teman-teman pelajari, makanya pelajari gitu soal TO, soal simulasi. Nanti akan ada soal-soal yang mirip di UN-nya karena kan ini latihannya. Oke, kita lihat di sini jumlah siswa. Kan ada yang suka matematika dan fisika dan jumlah siswanya ada 50. Kita tulis di sini ya. Ini tuh aplikasi dari himpunan ya, diagram pen nih. Oke, yang suka keduanya kan harusnya di sini dan ini yang kita tanya kan berarti kita nggak tahu, kita misalkan X. Kemudian yang suka matematika tadi ada 36, berarti 36 dikurangi X ya, karena ini yang suka keduanya. Kemudian yang ini 32 kita juga kurangkan dengan X. Kemudian yang tidak suka keduanya kita tulis di luar, berarti 9 di sini. Nah, kalau kita mau tahu X ini, berarti kan tinggal yang ini ditambah yang ini, tambah yang ini, tambah yang ini sama dengan 50 gitu ya. Jadi gini, 36X, 36 dikurang X, ditambah 32 dikurang X, ditambah X, ditambah 9 sama dengan 50. Oke, kita jumlahin yang ini. 36 tambah 32 tambah 9 berarti 77, negatif X dikurang X negatif 2X tambah X negatif X kan gitu sama dengan 50. Nah, 77 dikurang X sama dengan 50 berarti negatif X sama dengan 50 dikurang 77. Negatif X sama dengan negatif 27, maka X-nya adalah 27. Jadi yang suka keduanya itu ada 27 orang. Gitu caranya. Oke, kalau teman-teman udah paham konsep ini, sebetulnya udah nggak perlu lagi bikin gambar kayak gini, nggak perlu dihitung pakai X kayak gini, nggak perlu. Jadi teman-teman tinggal gini aja. Ini kan yang penting paham konsep ya. Kalau paham konsep pasti bisa gitu. Pasti bisa langsung kok. Gak perlu kayak gini-gini, ini lumayan ribet. Tapi untuk memahami konsep boleh pelajari dulu. Kalau udah paham konsep bisa langsung nih. Ini kan yang gemar pelajaran matematika 36. Kemudian 32 siswa gemar pelajaran fisika. Ya udah tinggal tambahin aja. 36 tambah 32, kemudian ditambah tadi yang tidak suka keduanya. Tambah 9 dikurang jumlahnya, jumlah siswa ini. Jadi tinggal gini nih, 36 tambah 32 tambah 9 dikurang 50. Maka jawabannya 77 dikurang 50 jadi 27. Lebih cepat. Tapi teman-teman harus paham konsepnya, pahami gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 14. Diagram panah berikut menunjukkan relasi himpunan A ke B. Nah, ini adalah diagramnya. Kemudian yang ditanya daerah hasil dari relasi tersebut. Ini soal yang mudah sekali, teman-teman. Ya, jadi kalau teman-teman pas UNBK dapat soal kayak gini, wah beruntung banget. Nih, teman-teman tuh pelajari. Kalau yang ada di daerah pertama, yang di daerah asal, nama lainnya tuh daerah asal ya, atau domain. Nah, ini domain tuh yang ada di sini semua. Tulis A, B, C itu adalah domain. Kemudian yang ada di B itu namanya kodomain atau daerah kawan ya. Jadi 1 2 3 4. Ini kodomainnya. Kemudian daerah hasil itu apa sih? Range namanya. Range atau daerah hasil itu daerah kodomain yang punya pasangan di domain. Lihat aja yang ada panahnya nih, berarti cuma ini doang, 2 dan 3. 1 kenapa? Karena nggak ada pasangan di domain. 4 kenapa? Karena nggak ada pasangan, gitu. Maka untuk jawaban soal nomor ini gampang banget, jawabannya ini 2, 3. Ya, gitu teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 15.
Suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 32 pekerja dalam waktu 42 hari. Agar pekerjaan itu dapat selesai dalam waktu 28 hari, perlu tambahan pekerja sebanyak. Nah, ini juga sama, teman-teman. Ini di soal TO itu udah ada yang kemarin tuh, soal kayak gini. Coba kalau dipelajari pasti bisa. Nah, kita kalau jawab soal seperti ini soal perbandingan, kita buat tabel dulu nih pekerjanya kan 32 orang nih, 32 pekerja. Akan menyelesaikan dalam waktu 42 hari gitu. Kemudian agar pekerjaan itu dapat selesai dalam waktu 28 hari, berarti di sini 28 hari, perlu tambahan pekerja berapa? Nah, berarti di sini kita harus tahu dulu. Kalau 32 pekerja, maka selesai 42 hari. Kira-kira kalau cuma 28 hari, berarti berapa pekerja? Berarti pekerjanya akan lebih banyak kan? Di saat pekerjaannya 32, waktunya 42 gitu kan. Kalau waktunya dipercepat, maka pekerja harus diperbanyak. Nah, ini namanya perbandingan berbalik nilai. Ya, untuk menjawab perbandingan berbalik nilai, ingat saya udah pernah kasih tahu, yang ada X-nya tinggal dibalik. Berarti X-nya jadikan di atas. Jadi, X per 32 sama dengan 42 per 28. Tinggal gitu aja. Kemudian untuk mempermudah hitungan ini kita perkecil dulu. Kalau nggak mau diperkecil boleh langsung 28 kalikan dengan X, ini kalikan dengan ini. Tapi untuk mempermudah lebih baik diperkecil. Tapi buat teman-teman yang nggak bisa memperkecil, ya bikin repot juga kan, bikin lama, udah aja kaliin. Nah, kalau diperkecil nih berarti 42 per 28 itu sama aja dengan 6 per 4. Dibagi 7 ya. 42 bagi 7, 6. 28 bagi 7, 4. Kali silang, berarti 4 kali X sama dengan 32 kali 6. Nah, kemudian biasakan kalau untuk jawab soal ini, nggak perlu dikaliin dulu aja. 32 kali 6, kemudian bagi 4 kan nggak perlu gitu. 32, langsung aja nih. X sama dengan 32 dikali 6 per 4 kan gitu. Nah, 32-nya bisa dibagi dengan 4, yaitu 8. Jadi tinggal 8 kali 6. X sama dengan 48 gitu ya. Ini untuk mempermudah perhitungan aja. Kalau teman-teman nggak bisa ya hitung seperti biasa, silahkan 32 kalikan dengan 6 kemudian bagi 4, hasilnya pasti sama. Nah, otomatis balik lagi ke sini. Tadi kalau 32 pekerja maka selesai 42 hari. Kalau 28 hari maka akan selesai oleh 48 pekerja. Balik lagi yang ditanya, perlu tambahan pekerja sebanyak. Nah, yang ditanya itu kan tambahan pekerja. Oke, tadinya kan 32, sekarang pekerjanya harus 48, berarti tambahannya berapa? Ya udah tinggal 48 dikurang 32 kan gitu. 48 dikurang 3 berarti 16. Maka pekerja yang harus ditambah itu sebanyak 16 orang. Oke, mudah-mudahan teman-teman bisa. Kalau ada yang nggak bisa silahkan tulis aja di kolom komentar. Dan saya doakan mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe, like, komen, juga share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.